diam di hadiratmu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menambahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadiratmu. Saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan, saudara. Pertanyaannya adalah ini. Masihkah doa menjadi gaya hidup kita sebagai pengikut Kristus? Nah, hamba Tuhan namanya D.A. Carson pernah bilang begini, saudara. Kalau kamu mau mempermalukan orang Kristen, tanya jam doa pribadi mereka. Kayak gimana jam doa pribadi mereka? Dan pada kenyataannya banyak orang Kristen, banyak pengikut Kristus yang kesulitan berdoa. Saya mengakui terkadang sulit sekali berdoa. Bahkan mungkin waktu kita berdoa 2 menit aja, 1 menit berdoa, habis itu kehilangan kata-kata dan bahasa. Langsung diam 1000 bahasa. Atau juga mungkin pura-pura merem, saudara. Biar dilihat berdoa, karena udah gak tahu mau doa apa lagi. Ada juga yang diminta doa makan aja juga, aduh jangan saya, mendingan ya, kamu aja lah, jangan saya gak mau berdoa. Atau doa juga sih, doa makannya, tapi saya percaya di sini gak ada. Doa makannya punya template dari dulu sekarang sampai selama-lamanya, saudara. Doa pagi, doa siang, doa makan pagi, doa makan siang, doa makan malam, sama doanya. Tuhan terima kasih hari ini kami mau makan, berkati makanan kami, haleluya, amin. Besoknya, Tuhan terima kasih kami mau makan siang, Tuhan Yesus terima kasih berkati makan dalam Tuhan Yesus, amin. Malamnya, Tuhan terima kasih malam ini kami mau makan siang, terima kasih dalam Tuhan Yesus. Template. Itu membuktikan bahwa ternyata terkadang sebagai pengikut Kristus, kita juga kesulitan berdoa. Benar saudara? Kenapa sulit? Mungkin banyak juga yang mungkin sudah bekerja, habis itu pulang ke rumah, dan pada akhirnya kecapean, udah gak ada energi lagi buat berdoa. Atau ada juga orang yang, ngapain saya berdoa kak? Orang kan Tuhan udah tahu kedalaman isi saya yang paling dalam. Saya gak berdoa juga dia tahu kok. Jadi kenapa saya harus berdoa? Kayaknya udah gak relevan lagi berdoa. Atau kakak gak tahu, pastor gak tahu ya, gereja ini ajarannya Injil. Jadi Tuhan mengasihi lah, tahulah. Tapi harusnya waktu kita belajar tentang kasih Tuhan, belajar tentang Injil itu sendiri, harusnya itu membuat kita gak berhenti berdoa, saudara. Kenapa? Karena kita tahu kita lemah dan kita perlu Tuhan. Shalom. Itu sebabnya kita terus bergantung sama Tuhan, gak pernah berhenti bisa berdoa. Tapi terkadang itu terjadi kesulitan dan itu faktanya. Tapi ada juga yang saudara berdoa, jawabannya gak sesuai dengan apa yang saudara inginkan. Saudara berdoa buat kesembuhan, gak terjadi. Berdoa buat A, jadinya B. Tidak sesuai ekspektasi dari apa yang kita inginkan. Nah itu kadang membuat kita gak yakin, bener gak sih doa masih ada kuasanya gitu, masih relevan. Bener gak sih doa masih bekerja? Apakah kita perlu berdoa sedangkan Tuhan tahu semuanya? Dan saudara, kalau kita nggak yakin doa itu masih bekerja, maka percaya deh, kita nggak akan berdoa lagi. Berdoa menjadi sesuatu hal yang bukan gaya hidup lagi. Sedangkan doa itu justru menunjukkan seberapa dalam kita mengasihi Tuhan dan seberapa dalam kita mengenal Tuhan. Haleluya. So, kita buka ya, langsung aja. Lukas 11 ayat 5 sampai 7. Oke, nah kita akan baca sama-sama saudara. Lalu katanya kepada mereka, jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah saudara dan berkata kepadanya, saudara pinjamkanlah kepadaku 3 roti. Sebab seorang sahabatku, kenceng ya, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya. Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, jangan mengganggu aku, pintu sudah tertutup, dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara. Nah saudara, saya kasih sedikit cerita di balik ini. Jadi ini tuh terjadi, Tuhan Yesus kasih perumpamaan ini setelah dia ajarin doa Bapa kami. Ketika murid-muridnya tanya, Tuhan, guru ajarin kami berdoa. Tuhan Yesus bilang apa? Bapa kami dimulai dengan Bapa kami yang ada
di surga. Saudara bisa lihat ini Tuhan Yesus menyadarkan dan mengingatkan murid-muridnya. Waktu kita berdoa, panggil dia Bapa. Ini menunjukkan sebuah hubungan loh saudara. Sebuah kedekatan loh. Dan gak sembarangan loh. Tapi waktu di sini dibilang Tuhan Yesus ingetin waktu kita berdoa, panggil dia Bapa kami yang ada di surga. Bapa yang mana? Bapa yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan saudara, memberikan nafas, menciptakan Jakarta Selatan ini, menciptakan dunia dan segala isinya. Tuhan yang dahsyat, dia itulah Bapa saudara dan saya. Haleluya, itu kan keren banget. Tepuk tangan buat Tuhan kita dong. Keren banget. Dan yang kedua dia bilang apa? Setelah itu doanya gimana? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tuhan Yesus bilang bahwa waktu berdoa juga datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Tapi banyak sekali bukan homers, outers di sana. Mereka berdoa untuk kerajaannya sendiri, kehendaknya sendiri, kemauannya sendiri, keinginannya dia sendiri. Sehingga kadang doa itu menjadi sebuah mantra. Agar keinginannya terjadi. Waktu gak terjadi, marah. Marah karena ya begitu. Tapi kita melihat biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Haleluya. Saya percaya semua berdoa di sini Tuhan, biarlah kehendak-Mu jadi di bumi dan di surga. Apapun yang terjadi, walaupun aku berdoa, apapun jawabannya, itu terserah Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidupku. Yang percaya katakan. Nah, baru setelah Tuhan Yesus ajarin doa Bapa kami, Tuhan Yesus kasih perumpamaan. Perumpamaannya agak lucu nih. Ini serius banget. Nah, perumpamaannya jadi ada seseorang yang lagi mau kedatangan tamu, dan pada saat itu hospitality adalah sesuatu yang sangat amat penting. Jadi ketika ada orang yang mau kedatangan temennya, oh my God, my friend will come from Sydney, I don't know how. Oh harus saudara. Langsung harus, aduh gua kemana nih ya? Keder, karena gak punya apa-apa, karena hospitality penting. Akhirnya dia cari ke rumah temennya satu lagi. Dan kebangetannya datangnya malam malam banget saudara. Dan gak nyantai ini orang. Saudara lihat, tengah malam dia ketok. Halo, permisi, ada orang gak? Hai, halo. Makanya marah temennya. Aduh ini ganggu banget sih nih. Pintu udah gua kunci. Anak-anak udah tidur. Lagian juga, aduh gue juga gak akan kasih deh. Nah ini sesuatu saudara. Pada zaman dulu juga, itu tuh mereka sekeluarga tidurnya itu barengan saudara. Jadi kalau papanya bangun, semuanya bangun. Tapi menarik, ayat 8-nya bilang begini. Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberikan kepadanya apa yang diperlukannya. Menariknya saudara, ini bahasa aslinya itu gak tahu malu. Atau maluin. Ya iyalah, malam-malam banget ngetok rumah orang, mending penting gitu, tolong anterin saya ke rumah sakit. Ini enggak, bro, aduh tolong dong, kenapa sih, bagi roti dong, rese banget. Tapi Tuhan ajarin gini, meskipun dia gak mau bangun karena sahabatnya, karena sikapnya gak tahu malu itu pasti dikasih juga. Artinya apa? Tuhan Yesus lagi mau bilang, kalau kamu berdoa, jadilah seperti orang yang ganggu ini. Shalom, Tuhan, halo, suruh jadi orang yang ganggu. Saya nyebut dia si gengges kalau bahasa milenial, ya. Bahasa baby boomer si ngeselin. Bahasa generasi saya Z gitu, really sus this guy. So gimana caranya kita berdoa dan meminta sama Tuhan kalau gitu? Ini saudara, yang pertama, jangan malu untuk datang dan minta sesuatu sama Tuhan. Katakan amin. Saya sebutnya ini annoying prayer. Ganggu Tuhan dengan doamu, katakan ganggu. Tapi sebetulnya mau dikasih tunjuk sama Tuhan Yesus di sini, itu bukan siapa jadi siapa. Kadang kita kalau perumpamaan gitu, kayaknya gue jadi orang yang gini nih, ganggu deh Tuhan jadi siapa. Enggak
Tuhan lagi mau tunjukin perbedaannya ini, saudara. Nunjukin kita perbedaannya. Apa perbedaannya? Perbedaannya tuh ini. Kalau ini orang nih gak mau diganggu sama temennya, tapi Bapa kita adalah Tuhan yang sangat senang diganggu sama saudara. Halo? Ganggu aja saudara dengan doamu. Kayak gitu doanya. Halo Tuhan, aduh tolong. Apapun disampaikan sama dia. Meskipun minta roti saudara, itu hal yang sepele, hal yang kecil. Tapi sekecil apapun ya gak apa-apa loh. Gak ada hal yang terlalu kecil untuk kita doakan. Shalom. Yang kedua ini saudara. Cekun. Sama-sama bilang cekun. Right, thank you. I know. Nextnya ya. Lukas 11 ayat 9 sampai 10. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Katakan amin. Nah, saudara, terjemahan aslinya tuh gini, saudara. Ini bukan sesuatu yang dilakukan sekali aja, minta ya, cari ya, ketok ya. Tapi bahasa aslinya itu seperti ini, kalau saya boleh terjemahin. Teruslah meminta, teruslah mengetok, teruslah mencari. Jadi sesuatu yang berulang-ulang. Ada kata terusnya saudara. Tekun, bilang tekun yuk. Pertanyaannya, masih nggak kita tekun berdoa? Masih gak kita tekun mencari dia, mencari suaranya, mencari tuntunannya? Masih gak kita tekun untuk mengenal dia? Berdoa, minta supaya Tuhan tuntun, minta supaya Tuhan berikan suaranya kepada kita. Tapi yang terjadi saat ini karena banyak orang Kristen yang kesulitan berdoa, tapi sedangkan mereka butuh banget sama jawaban Tuhan, tuntunan Tuhan. Kadang mereka justru bukan cari Tuhan, tekunnya bukan cari Tuhan tapi cari pendeta. Tuhan tolong, Pak Pendeta tolong, Pak Pendeta tolong, Pak Pendeta tolong. Ya gak apa-apa juga sih, tapi masa kita mau terus pakai calo Tuhan? Berdoa mintanya, tolong dong, tolonglah doalah, tolong doain saya dong. Kan artinya kita gak begitu dekat dengan yang mau kita doakan. Yuk kita belajar, yuk kita yang cari, kita terus mengejar, mengetuk. Supaya kita bisa mengenal dia. Saya percaya pasti Tuhan mah bisa berbicara langsung sama kita. Yang percaya katakan amin. Bisa gak saudara? Bisa. Gimana caranya? Simpelnya, ya baca dong firman Tuhan. Shalom. Ada jawabannya di firman Tuhan. Kamu berharga di mataku. Ada saudara. Benar gak sih? Ada. Kuncinya saudara, tekun. Terus meminta, terus mencari, terus mengetok. Jangan berhenti saudara. Bilang kiri kanan, jangan berhenti. Terus berdoa. Jangan putus pengharapan. Tetap berharap sama Tuhan. Jangan putus asa. Tetap berdoa. Karena ayat 10 bilang, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Yang percaya katakan. Ih, kencang sekali aminnya. Haleluya. Oh berarti pastor, kalau saya berdoa yang penting tekun aja. Apapun yang saya minta, pasti saya dapat. Mungkin pikiran kita kayak gitu saudara ya. Benar gak sih? Tapi pertanyaannya dapat apa dulu? Sesuai yang kita atau yang sesuai Tuhan nih? Saya berdoa pastor, orang tua saya tetap cerai. Saya berdoa pastor, tapi saya masih belum punya anak sampai sekarang. Saya berdoa pastor, tapi kok ya saya masih single juga. Kita berdoa tapi terkadang, ini yang bikin kita berhenti berdoa saudara. So gimana cara kita berdoa yang ketiga? Yang terakhir, percaya bahwa Tuhan adalah Bapa yang baik. Percaya aja, bilang kiri kanan, percaya aja dia Bapa yang baik. Menariknya lihat ya saudara, ini. Kenapa kita harus percaya dia adalah Bapa yang baik? Lukas 11 ayat 11 sampai 13. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan?
Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking. Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah saudara, coba lihat deh, ini seru. Coba perhatikan bagaimana cara Tuhan Yesus mention kita-kita ini nih. Dia bilang begini, jadi jika kamu yang jahat. Aduh. Orang dekat-dekat kita tahu kejahatan kita, saudara. Suami kita, istri kita, teman-teman. Kita gak sempurna. Kasihnya manusia transaksional, terbatas, bersyarat. Udah, itulah. Kita jahat tuh. Kalau lo baik sama gue baik sama lo lah. Tapi lo gak baik sih sama saya. Kena kamu. Lo gak tahu siapa saya. Buat kita yang jahat, yang kadang suka marah, kadang suka mengecewa. Bukan kadang, selalu mengecewakan. Tuhan Yesus bilang gini, kalau kamu yang jahat aja tahu memperlakukan sesuatu yang baik pada orang lain. Apalagi Bapamu yang di sorga. Aduh saudara, apa yang membuat kita berpikir kita lebih baik dari Tuhan? Nggak ada kan? Makanya Tuhan Yesus bilang, kamu aja yang jahat tahu loh cara memperlakukan anak-anakmu dengan baik. Apalagi Tuhan yang jelas cintanya gak bersyarat, gak transaksional, saudara, gak terbatas mengasihi saudara dan saya. Dia Bapa yang baik. Haleluya. Percaya aja, biar kehendaknya aja yang jadi, saudara. Dan saudara bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus berdoa. Bapa, kalau boleh, cawan ini lalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tetapi kehendakmu. Kita tuh kadang suka komplain ketika doa gak dijawab ya. Tapi tahu nggak? Tuhan Yesus juga nggak dijawab yang ini, saudara. Halo. Tapi kan waktu Tuhan tahu rencananya yang mulia. Dan pada akhirnya Tuhan Yesus harus mati di kayu salib, saudara. Untuk siapa? Untuk saudara dan saya. Dan ini yang menjadi bukti kebaikan Tuhan. Apa buktinya, Kak? Tuhan baik. Saya berdoa nggak dibalas. Apa buktinya, Pastor? Saya doa B nggak dibalas. Mana janjinya? Ini buktinya, saudara. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bapa yang baik mau menyerahkan anaknya untuk saudara dan saya. Halo? Jadi jangan bilang kepada orang-orang Tuhan jahat. Hanya karena sekedar doa saudara gak dijawab sesuai dengan apa yang engkau mau. Tidak sesuai dengan ekspektasimu. Justru kematian Kristus itu adalah kebaikan Tuhan yang gak bisa dibandingkan dengan apapun juga, saudara. Karena pada kenyataannya setelah kita berakhir di dunia ini, kita akan bersama dengan Dia dalam kekekalan. So apa sih itu doa? Kita berdoa untuk mencari Tuhan dan kehendaknya, bukan untuk memanfaatkan Tuhan demi kepentingan kita pribadi. Marsha Manopo suaminya, Sinta Rosari. Waktu kita tahu hal berdoa ini dan kita percaya bahwa Dia Tuhan yang baik, yang gak mungkin kasih kalajengking dan ular. Maka doa itu akan menjadi gini loh, Tuhan apa sih yang Tuhan mau sama saya? Tuhan, apa sih? Tuhan lagi mau ajar aku apa sih dengan kejadian ini? Tuhan lagi mau proses aku gimana sih? Shalom. Dan kita percaya bahwa apapun jawabannya Tuhan itu baik. Ya saudara ya, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Saudara, karena Roh Kudus kita bisa panggil Dia, ya Aba, ya Bapa. Haleluya. Mari kita mengerti tentang hal berdoa, miliki hubungan pribadi dengan Dia, mengenal Dia secara pribadi, dan ini yang penting saudara, bisa menikmati kasih Tuhan dalam hidup kita lebih dalam lagi. Yang mau katakan amin? Dan mendapatkan keselamatan yang kekal bersama dengan Dia sampai selama-lamanya. Percaya bahwa Dia adalah Bapa yang baik.